Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Di dunia ini, tidak sedikit orang yang kehilangan arah. Bukan karena tidak tahu jalan, tetapi karena terlalu silau oleh gemerlap dunia. Ada yang meninggalkan keluarganya, bukan karena terpaksa, tetapi karena memilih kesenangan sesaat. Dan yang lebih menyedihkan, ketika kesadaran itu datang, semuanya sudah tidak sama lagi. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang mungkin terasa jauh, namun sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Tentang seorang suami yang dulu dicintai, lalu menjadi sumber luka, dan akhirnya kembali dalam keadaan yang tak lagi sama. Sahabat, dengarkan dengan hati, karena bisa jadi ini bukan sekadar cerita, melainkan peringatan dari Allah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar banyak orang yang tercerahkan dengan cahaya hidayah. Mari kita mulai. Rahman adalah lelaki biasa, bukan orang kaya, bukan pula orang terpandang. Namun ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, yaitu niat baik dan harapan untuk membangun keluarga yang sakinah. Ketika ia menikahi istrinya, ia menggenggam tangan wanita itu dengan penuh keyakinan. Di depan penghulu, ia mengucapkan akad dengan suara yang sempat bergetar. Bukan karena ragu, tetapi karena haru. Hari-hari awal pernikahan mereka dipenuhi kesederhanaan, makan seadanya, tinggal di rumah kecil, bahkan terkadang harus berhemat untuk sekadar membeli kebutuhan harian. Namun, tidak ada keluhan, karena di dalam rumah itu ada cinta, ada doa, dan ada harapan. Setiap pagi, istrinya menyiapkan sarapan sederhana. Rahman berangkat kerja dengan semangat. Sebelum berangkat, ia mencium kening istrinya. "Doakan aku ya." Dan istrinya selalu menjawab, "Hati-hati di jalan, semoga Allah menjaga." Ketika anak pertama mereka lahir, kebahagiaan itu terasa sempurna. Tangisan bayi menjadi suara paling indah di rumah itu. Rahman menggendong anaknya. Dengan tangan yang gemetar, ia menatap wajah kecil itu, dan air matanya jatuh. Dalam hati ia berjanji, "Ayah akan bekerja keras. Ayah akan jaga kalian. Ayah tidak akan pernah meninggalkan kalian." Namun sahabat, kadang yang mengubah seseorang bukan kekurangan, tetapi justru kesempatan. Perubahan itu datang perlahan, tidak tiba-tiba. Awalnya, Rahman hanya ingin mencari tambahan penghasilan. Ia bertemu dengan teman-teman baru yang terlihat lebih sukses. Mereka berpakaian rapi, punya uang lebih, dan tampak menikmati hidup. Rahman mulai merasa, "Kenapa hidupku begini-begini saja?" Dari situlah, ia mulai ikut berkumpul. Awalnya hanya ngobrol, minum kopi, tertawa bersama, hingga suatu malam, seseorang berkata, "Main saja, kecil-kecilan, buat hiburan." Rahman ragu, namun dorongan lingkungan dan keinginan untuk merasakan membuatnya mencoba. Sekali menang, ia merasa senang. 2 kali menang, ia mulai percaya diri. Namun saat kalah, ia tidak berhenti. Ia justru ingin balik modal. Di sinilah jebakan itu dimulai. Uang belanja mulai terpakai. Gaji mulai habis sebelum waktunya. Namun Rahman mulai pandai berbohong. Ia tadi ada kebutuhan kerja. Ia ada teman pinjam. Istrinya mulai merasa ada yang berubah. Namun ia memilih diam, karena ingin menjaga keharmonisan. Padahal, di balik diam itu, ada kegelisahan. Sahabat, dosa, jika tidak dihentikan, akan mengundang dosa lain. Rahman yang awalnya hanya berjudi, mulai mengenal dunia malam, minuman keras, yang dulu ia hindari, kini menjadi teman. Ia pulang dalam keadaan mabuk, berkata kasar, bahkan kadang tidak pulang sama sekali.
Anaknya mulai bertanya, "Ibu, ayah kemana?" Dan pertanyaan itu menusuk hati sang ibu. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Lebih menyakitkan lagi, Rahman mulai berselingkuh. Ia menemukan kesenangan semu di luar rumah. Ia tertawa bersama orang yang tidak halal baginya. Sementara di rumah, istrinya menangis dalam sujud. Setiap malam, ia bangun. Di saat orang lain terlelap, ia mengadu kepada Allah. "Ya Allah, aku tidak kuat jika seperti ini terus. Jika dia masih milikku, kembalikan dia. Jika tidak, kuatkan aku." Air matanya menjadi saksi bahwa cinta yang ia miliki belum benar-benar hilang. Rahman semakin jauh, bukan hanya dari keluarga, tetapi juga dari Allah. Salat ia tinggalkan, doa ia lupakan, hingga suatu hari tubuhnya mulai memberikan tanda, batuk yang tak kunjung sembuh. Demam yang datang berulang, tubuh yang semakin lemah. Namun ia tetap mengabaikan, karena baginya, kesenangan lebih penting daripada kesehatan. Sampai akhirnya, di suatu malam, di tengah jalan, ia jatuh, tak sadarkan diri. Orang-orang hanya melihat, namun tidak ada yang benar-benar peduli. Teman-temannya, tidak ada, mereka hilang, seperti angin. Rahman dibawa ke rumah sakit, dan di sanalah ia pertama kali merasakan kesendirian yang nyata. Dokter menjelaskan penyakitnya cukup serius, butuh perawatan, butuh waktu, dan mungkin tidak akan sembuh sepenuhnya. Di saat itulah, dunia yang ia kejar tidak lagi berarti apa-apa. Di atas ranjang rumah sakit, Rahman terbaring lemah. Langit-langit kamar menjadi saksi bisu. Ia mulai berpikir tentang semua yang telah ia lakukan. Tentang anaknya, yang mungkin kini sudah tidak menunggunya. Tentang istrinya, yang mungkin sudah lelah berharap. Air matanya jatuh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bersalah. Bukan karena kalah judi, tetapi karena telah menghancurkan amanah. Ia mengangkat tangan, dengan tubuh gemetar. "Ya Allah, aku kembali." Meski dalam keadaan hina, hari-hari berikutnya, ia mulai sholat. Meski sambil duduk, ia membaca istighfar. Berulang-ulang, ia menangis. Bukan karena sakit fisik, tetapi karena penyesalan. Dan disitulah, taubat itu lahir. Bukan dari lisan, tetapi dari hati yang benar-benar hancur. Setelah kondisinya agak membaik, Rahman memutuskan pulang. Dengan langkah pelan, ia berdiri di depan rumahnya. Rumah yang dulu ia tinggalkan tanpa rasa bersalah, kini terasa seperti tempat yang penuh kenangan. Ia mengetuk pintu. Perlahan, pintu terbuka. Istrinya terdiam, melihat sosok yang dulu gagah, kini rapuh. Rahman tidak mampu berkata banyak. Ia langsung menangis. "Aku salah." Hanya itu yang keluar. Anaknya bersembunyi, tak mengenali ayahnya. Dan disitulah, Rahman benar-benar merasakan bahwa kehilangan kepercayaan jauh lebih sakit daripada kehilangan harta. Rahman tidak lagi banyak bicara. Ia tahu, kata-kata tidak cukup. Ia mulai berubah. Perlahan, bangun lebih pagi, sholat, berusaha membantu meski tubuhnya lemah. Ia mendekati anaknya dengan sabar. Meski sering ditolak, ia tetap tersenyum. Hari demi hari, bulan demi bulan, perubahan itu terlihat nyata. Istrinya mulai luluh, bukan karena kasihan, tetapi karena melihat kesungguhan. Rahman tidak lagi menjadi pria yang sama. Ia menjadi lebih tenang, lebih lembut, dan lebih dekat dengan Allah. Suatu malam, Rahman merasa tubuhnya semakin lemah. Ia memanggil istrinya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Terima kasih, sudah bertahan." Ia menggenggam tangan anaknya, yang kini sudah mulai menerima. "Maafkan ayah." Air mata jatuh, dan di malam yang sunyi itu, Rahman sujud
Untuk terakhir kalinya, dalam sujud, ia kembali kepada Allah dengan hati yang telah bersih. Sahabat, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Namun, tidak semua orang diberi kesempatan untuk kembali. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu kehilangan. Baru kita sadar, karena saat itu datang. Mungkin semuanya sudah terlambat. Jika hari ini kita masih diberi waktu, itu berarti Allah masih memanggil kita. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bagikan agar lebih banyak yang tersadar. Dan jika Anda masih memiliki keluarga, peluk mereka hari ini, sebelum semuanya berubah menjadi penyesalan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.